Halo teman-teman, kembali bersama saya Ronald Selahi di channel Berlatih Fisika. Oke, kali ini kita akan membahas 3 soal sekaligus ya, tentang titik berat, yaitu pada bidang. Kenapa? Kenapa saya bahas langsung sekali 3 soal? Supaya teman-teman bisa membedakan cara penyelesaian dari ketiga soal itu. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay di tempat supaya teman-teman mendapatkan penjelasan secara utuh. Jangan kemana-mana. Oke, kita langsung saja. Let's go. Soalnya seperti ini. Oke, di sini ada 3 soal. Oke, ada 3 bentuk gambar. Ini sengaja saya buat seperti ini supaya teman-teman semuanya bisa membedakan. Oh, ternyata kalau soalnya seperti ini, caranya seperti ini, begitu. Oke ya. Nah, kita mulai dari gambar yang pertama ya, atau gambar A ini. Oke, di sini ada 2 bidang, ya, satu persegi, kemudian satu lagi segitiga. Oke. Nah, bagaimanakah pembahasannya? Kita mulai. Oke. Nah, langkah yang pertama, teman-teman, kita harus menentukan dulu mana bidang 1, mana bidang 2. Oke. Karena kebetulan di sini bidangnya ada 2, maka kita tentukan dia bidang 1 dan bidang 2-nya. Terserah mana yang 1, mana yang 2. Oke. Tidak ada satu ketentuan untuk menentukan itu, tidak ada ya, bebas. Oke, teman-teman ya. Nah, yang pertama di sini saya tentukan bidang satunya itu adalah persegi. Maka kita tulis, oke, luas. Karena ini bidang, maka dia kita pakai luas, oke ya. Nah, luas yang pertama itu adalah 6, karena sisinya 6 dan semuanya 6, oke, maka luas pertama itu adalah 36 cm bujur sangkar, begitu ya. Oke, teman-teman ya. Kemudian yang kedua, bidangnya adalah segitiga, oke. Nah, tingginya segitiga ini adalah 3 cm ini ya. Perhatikan teman-teman ya, ini 3 cm. Maka untuk segitiga itu luasnya adalah setengah alas kali tinggi. Oke. Alasnya berapa? Alasnya itu adalah 6. Ini 6, sama seperti ini ya, 6 ya. 6, tingginya adalah 3. Maka setengah alas kali tinggi, setengah kali 6 itu 3, kemudian 3 kali 3 itu 9. Oke, teman-teman. Nah, setelah ini, langkah yang ini, maka kita lanjutkan ke menentukan ya koordinat pada bangun yang pertama ya, kemudian koordinat pada bangun yang kedua. Oke. Nah, karena begini teman-teman ya, karena pertanyaannya kan tentukanlah koordinat titik berat pada gambar ini. Nah, jadi kan kalau koordinat titik berat berarti ada pada X dan ada pada Y. Nah, kita bahas pertama untuk yang pada Y dulu ya. Oke. Nah, di sini untuk yang pada koordinat yang pertama, benda pertama ini, oke teman-teman ya. Nah, di sini kan persegi. Jadi kalau dia persegi, itu koordinat pada Y-nya itu adalah setengah ya. Setengah dari sumbu Y ini, atau setengah dari tingginya, begitu ya. Kalau tingginya 6, oke, atau sisinya ini 6, maka setengahnya itu berapa? 3, begitu ya. Oke, teman-teman ya, itulah untuk koordinat pada bangun pertama. Kemudian untuk bangun kedua ini kan segitiga, maka koordinat Y-nya itu atau titik beratnya itu ya, titik berat pada sumbu Y untuk persegi ini, untuk segitiga ini itu adalah sepertiga tingginya. Oke, teman-teman ya, dan itu dihitung dari sini, dari dasar ini. Sepertiga tingginya dihitung dari sini. Nah, kenapa itu sepertiga? Itu sudah ditentukan secara matematis. Oke. Nanti kalau kira-kira teman-teman pengen tahu bagaimana kenapa itu sepertiga, nanti tinggal ketik aja di kolom komentar, kemudian kita akan bahas kalau misalkan teman-teman butuh untuk itu. Oke. Nah, kemudian sepertiga dari tingginya ini, sepertiga dari tingginya ini. Nah, maka untuk itu tingginya itu tadi kan 3 gitu ya. Oke, maka sepertiga tingginya itu adalah berarti sepertiga kali 3 itu 1. Nah, tapi teman-teman harus pahami juga bahwasanya segitiga ini kan ditopang oleh persegi ya. Jadi kalau mau dilihat dari sumbu Y-nya, maka tidak cukup hanya sepertiga tingginya ini, begitu.
maka harus juga diikutkan tinggi daripada balok ini. Jadi sepertiga tinggi ditambah 6. 6 itu siapa? 6 itu adalah tingginya ini, tinggi balok ini. Tinggi persegi ini, gitu ya. Karena dia sisinya persegi ini atau tingginya ini adalah 6, ya, maka dijumlahkan dengan sepertiga atau titik berat daripada persegi ini. Oke. Nah, maka besarnya adalah sepertiga kali 3 itu 1, maka ditambahkan dengan 6. Untuk itu dia Y atau titik pusat dari segitiga ini adalah 7. Oke. Nah, kalau sudah dapat ini, maka kita tinggal masukkan aja ke dalam persamaan. Oke ya. Nah, ini karena ini luas, maka ini persamaannya sama seperti waktu kita belajar di video sebelumnya adalah tentang garis ya. Pada garis, titik berat pada garis. Teman-teman tinggal ganti aja itu, kalau pada garis itu L di sini, ini menjadi A, luas begitu ya. Oke, mari kita masukkan ke dalam variabel-variabelnya ya, nilai-nilainya. Oke, A1 itu nilainya adalah 36, kemudian Y1-nya adalah 3, lalu A2-nya itu adalah 9 ini ya. Ini 9. Lalu Y2-nya itu adalah 7. Nah, kemudian di bawahnya ini adalah total, artinya luas total seluruh bidang ini. Begitu ya. Maka luas totalnya itu adalah 45. Maka secara matematis saya harap teman-teman sudah bisa untuk menyelesaikan ini. Tapi saran saya begini teman-teman. Kalau teman-teman menghitungnya ini keseluruhan, itu nanti langsung menghitung keseluruhan ini, nanti angkanya jadi besar. Jadi tipsnya adalah teman-teman kalau boleh dia sederhanakan ya. Apa yang masih bisa sederhanakan supaya nanti perhitungannya tidak terlalu besar. Oke, seperti ini 36, 9 dan 45 ini saya kira ini bisa disederhanakan ya. Semuanya bisa disederhanakan dengan dibagi dengan 9 semuanya ya. Seperti 36 dibagi 9 itu 4 ya kan, 9 dibagi 9 itu 1, nggak perlu ditulis angka 1. Lalu 45 itu dibagi 9 itu 5 ya. Nah, dengan seperti ini angkanya sudah mulai lebih kecil begitu ya. Nah, 4 kali 3 itu 12. Kemudian 12 ditambah ini 1 kali 7 itu 7, tadi ini 12, 7 berarti 19 dibagi 5, kan begitu ya. Nah, maka titik berat dari kedua bidang ini itu adalah di titik 19/5 atau 3,8 cm, begitu teman-teman. Oke, saya kira mudah ya. Nah, itu di sumbu Y-nya. Nah, sumbu X-nya bagaimana? Sumbu X-nya begini saja teman-teman. Kalau dia di sumbu X, ini kan bidangnya simetris. Nah, saya kira teman-teman paham apa itu simetris ya. Nah, jadi kalau dia bidangnya simetris, berarti teman-teman tinggal bagi 2 saja dari panjang ini, X-nya ini. Ya, begitu. Jadi kalau panjang X-nya ini 6, maka bagi 2 aja menjadi berapa? 3. Maka koordinat X-nya itu pada bidang ini adalah 3. Langsung seperti itu aja teman-teman. Nanti teman-teman kalau mencoba dengan cara yang sama seperti ini, nilainya akan sama juga seperti ini, 3. Oke teman-teman ya. Nah, itu yang A. Nah, sekarang yang B. Bagaimana kalau misalkan segitiganya ini dibalikkan begitu ya. Jadi yang sudutnya ini, yang pucuknya ini, yang dari sini kita balikkan menjadi ke bawah. Bagaimana? Apakah sama kira-kira titik beratnya begitu ya? Padahal bendanya kan sama, tapi bentuknya aja yang berbeda-beda ya. Posisinya dibeda-bedakan. Pertanyaannya apakah sama begitu? Oke, kita lanjut. Oke. Nah, ini untuk yang kedua, yang B. Oke. Nah, luasnya sama. Oke, langkah-langkahnya seperti yang awalnya juga, tentukan dulu misalkan bidang mana 1, bidang mana 2, kan seperti itu ya. Nah, karena kebetulan misalkan ini bidang satunya sama dengan seperti soal yang A tadi dan bidang 2-nya sama, oke, maka saya langsung saja, jadi saya tidak perlu lagi jelaskan itu ya. Luas bidang satunya adalah 36, luas bidang 2-nya itu adalah 9 ya kan. Kemudian untuk Y1-nya ini juga sama ya, sama, Y1-nya sama juga setengah dari tinggi ini, balok ini kan seperti itu ya. Tinggi dari persegi ini begitu ya, besarnya adalah 3. Nah, yang menjadi pembedanya itu adalah di sini ya, titik berat atau titik pusat daripada bidang kedua ini. Oke. Nah, jadi kita pahami dulu di sini. Misalkan ini ya, saya perbesar dulu segitiga di sini biar supaya kita paham. Nah, tadi kan
misalkan seperti ini ya. Titik pusatnya kalau diukur dari dasar yang tadi ini, itu kan sepertiga tingginya. Nah, jadi kalau dia ngukurnya dari bawah ini, dari pucuknya ini, kalau ini sepertiga tinggi, kan ini totalnya ini kan tinggi. Berarti kalau ini sepertiga tinggi, maka sisanya itu kan tinggal 2/3. Oke, 2/3 tinggi. Nah oke teman-teman ya. Jadi karena dia mengukurnya dari dasar ini, ya, maka yang dipakai itu adalah 2/3 tinggi, bukan sepertiga, ya. Nah, itulah bedanya dengan soal yang tadi, yang di A tadi. Oke, teman-teman ya. Nah, itu soalnya bedanya ya. Kalau yang di A tadi dia sepertiga tinggi, karena dia ngukurnya dari dasar ini, ya, maka yang dipakai sepertiga. Nah, sementara di soal ini, di kasus B ini adalah yang diukur itu atau pengukurannya itu mulai dari ini, dari dasar ini sampai ke ini 2/3 ini ya. Nah, ini karena dia pucuknya ini pertama yang muncul begitu ya. Jadi dia yang dipakai adalah 2/3 tinggi. Nah, yang menopang itu adalah 6. Jadi ini ya. Jadi teman-teman harus paham ya. Yang menopang itu adalah 6, maka jumlahkan 2/3 tinggi ditambah 6 begitu. Karena yang menopang itu adalah 6. Andaikan ini misalkan langsung dari dasar, di dasar misalkan gini. Pucuknya ini di dasar, perseginya menjadi di atas, maka kita tidak perlu lagi pakai 6. Langsung aja 2/3 tinggi. Kenapa? Karena sudah pucuknya itu di dasar, di titik 0 begitu. Oke. Nah, maka secara matematis bisa dihitung ya. Tingginya itu adalah 3, 2/3 kali 3 itu 2, maka Y2-nya itu adalah 8. Jadi pusatnya untuk di segitiga ini itu adalah pada sumbu Y itu adalah di titik 8 begitu ya. 8 berarti lewat dari sini ya. Ini 6 berarti kira-kira di sini tuh. Begitu teman-teman. Nah, kita sekarang untuk kalau sudah dapat misalkan koordinat pada masing-masing bidang, nah sekarang kita mencari koordinat pada keseluruhan bidang atau kedua-duanya. Gitu, karena bidang 1 dan bidang 2 itu dianggap satu sistem, oke? Nah, sekarang kita tinggal masukkan angkanya, teman-teman. Ya, 36, Y1-nya 3, kemudian luas bidang keduanya itu adalah 9, kemudian Y-nya adalah 8, kemudian di sini 45, maka besarnya itu adalah udah ya, kita sederhanakan sama seperti tadi ya, 4 kali 3 12, kemudian 12 tambah 8 itu 20, bagi 5 menjadi 4 cm. Nah, itulah dia untuk koordinat Y pada B ini. Gitu dia. Oke. Nah, berbeda kan dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu besarnya adalah berapa tadi? 38 ya. 3,8 ya. Nah, sekarang ini adalah 4 cm. Oke, teman-teman. Nah, bagaimana X-nya? X-nya sama. Karena dia simetris juga terhadap X, maka tinggal bagi 2 aja. Berapa X-nya? Maka bagi 2 langsung menjadi berapa? 3. Itulah dia untuk koordinat pada bidang ini. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan soalnya seperti ini? Ini sebenarnya adalah persegi, tetapi persegi itu dilubangi sebesar segitiga ini. Begitu. Oke ya. Tadi kalau yang ini perseginya ditambahi segitiga, kalau ini perseginya dikurangi segitiga atau dilubangi begitu ya, sebesar segitiga ini. Nah, caranya sama seperti tadi, kita tentukan dulu siapa yang bidang 1 dan bidang 2 ya. Nah, bidang 1 itu adalah persegi ini, saya buat ya. Kemudian bidang 2 adalah bidang yang dilubangi segitiga ini yang sudah dilubangi. Oke ya, bidang kedua. Nah, jadi bagaimanakah perbedaan penyelesaian soalnya? Oke, kita simak ya. Jadi luasnya tetap luas persegi yang masih utuh tadi besarnya luasnya adalah 36. Kemudian besar segitiga yang dilubangi ini itu adalah 9, sama modelnya seperti tadi ya pengerjaannya. Nah, kemudian titik pusatnya pada persegi ini yang masih utuh tadi, oke, itu adalah 3 sama seperti ini juga, oke. Nah, pembedanya itu di sini. Oke, pembedanya itu adalah di segitiga ini. Nah, segitiga ini kan dilubangi. Kan begitu. Oke. Nah, tinggi segitiga ini 3. Kalau misalkan ini 6, kemudian ini 3, sudah pasti sisanya ke bawah ini adalah juga di 3. Oke, sudah pasti itu teman-teman ya. Nah,
Nah, bagaimanakah caranya? Kita lihat. Nah, di sini yang kita pakai itu adalah 2/3, tingginya 2/3, Y2-nya ini 2/3. Karena kenapa? Ngitungnya kan dari sini, dari bawah ini. Ya, sama seperti yang tadi ya, yang kita pakai 2/3. Lalu tadi sisanya di sini kan 3. Yang menopang kan jadi 3, bukan lagi 6 ya. Karena ini sudah di bawah. Oke, yang menopang ini 3. Kemudian titik pusatnya untuk segitiga ini dari pucuknya ini adalah 2/3 seperti ini tadi. Oke. Maka untuk titik pusat benda keduanya itu di manakah letaknya? 2/3 T ditambah T. Ditambah 3. Oke, maka besarnya adalah secara matematis 2/3 kali 3 itu adalah 2, tambah 3 itu adalah 5. Oke teman-teman, atau caranya boleh seperti ini. Caranya boleh beda ya. Boleh beda seperti ini. Kan ini 2/3 tinggi. Kan begitu ya. Kita bisa pakai yang sepertiganya ini, tetapi catatannya sudah, kita jangan lagi pakai yang 3, tapi pakai yang 6. Iya. Nah, kalau kita pakai yang 6, maka jangan dijumlah tapi dikurang. Jadi begini ya. Sepertiga, sudah sepertiga ini. Nah ya, sepertiga dari sininya. Dikurang 6, dikurang ini. Nah, itu dia, dikurang 6. Jadi, sepertiga kali 3 itu 1. Ya kan gitu kan. Nah, tadi panjang daripada ini kan, persegi ini kan 6. Berarti 6 kurang 1 sama dengan 5 sama. Jadi, modelnya bisa macam-macam teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman boleh caranya seperti ini, boleh juga yang tadi, boleh pakai 2/3 ya, tapi dia ditambah dengan ini 3. Kemudian kita boleh pakai yang sepertiga, tapi kita harus dikurang ya. Itu harus dikurang dengan yang ini, tinggi total persegi ini. Oke. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi karena kita mau mencari letak koordinat sumbu Y-nya gitu ya. Oke. Nah, jadi untuk menghitungnya agak beda sedikit ya dengan yang A dan B-nya ya. Kenapa beda? Karena ini adalah pengurangan. Kan begitu ya, ini pengurangan. Jadi kita buat jadi seperti ini ya. A1, Y1 dikurang A2, Y2. Oke, artinya adalah luas daripada bidang yang pertama ini dikurangi dengan luas daripada bidang yang kedua, itu artinya. Teman-teman ya, dibagi dengan delta A. Kalau delta berarti selisih begitu ya. Oke teman-teman ya, selisih artinya selisih bidang yang besar dikurang bidang yang kecil, sudah pasti lah itu ya. Jangan pula selisihnya bidang yang kecil dikurang bidang yang besar, udah konyol kita itu ya. Oke teman-teman, nah kita langsung aja. Nah 36 bidang A1, Y1 nya 3, 9 untuk bidang kedua, kemudian titik pusatnya atau koordinatnya pada bidang kedua itu adalah 5, dibagi dengan selisihnya. Nah, kalau ini tadi kan jumlahnya kan 45 kalau yang di sini. Kalau di sini selisih 36 kurang 9 itulah 27. Oke, teman-teman. Nah, kita sederhanakan seperti ini, bisa disederhanakan ya. 36 27 9, 36 disederhanakan, bagi 9 itu sama dengan 4. Kemudian 27 menjadi 3. Nah, sekarang kita hitung. 4 kali 3 itu 12. 12 kurang 5 itu adalah 7 ya. Bagi 3. Oke, maka besarnya adalah 2,3 cm. Oke teman-teman. Nah, jadi jelas bahwasanya titik beratnya untuk pada bidang ini 2,7 kira-kira di sini itu teman-teman. Oke, bisa pahami ya? Oke. Nah, itu dia. Nah, bagaimana dengan X-nya? X-nya sama. Karena apa? Ini simetris. Maka X-nya itu adalah di titik 3 cm. Oke teman-teman. Bagaimana? Mudah kan? Oke teman-teman, demikianlah video pembahasan soal kita ya. Semoga teman-teman semakin mengerti, semakin paham ya. Dan semoga juga video ini bermanfaat. Oke, kalau video ini bermanfaat, silahkan bagi kepada teman-teman. Oke, akhir kata saya ucapkan, berlatih dan terus berlatih, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Oke, dadah. Bye.